Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ashabihi ajma'in, amma ba'd. Adik-adik sekalian kelas 11 baik putra maupun putri, program keagamaan yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, di video ini kita akan lanjutkan KPM kita untuk mata pelajaran ilmu hadis. Silahkan teman-teman buka buku paket atau kitab teman-teman halaman 28. Hari ini kita akan membahas tentang salah satu macam dari hadis dhaif. Kemarin kita sudah membahas definisi hadis dhaif. Kemudian kita juga mengenal bahwa hadis dhaif itu bagiannya atau jenisnya dibagi menjadi dua secara garis besar. Yang pertama adalah dhaif karena sebab gugurnya seseorang dari jalur isnad. Kemudian yang kedua dari personal atau dari diri rawi itu sendiri. Jadi bisa babi saqati minal isnad dan bisa babi ta'ni fir rawi. Kemudian dari setiap jenis itu nanti muncul ta'rif yang lain gitu ya. Jadi misalkan sakot fil isnad di awal itu bagaimana, namanya apa, kemudian di akhir namanya apa, dan seterusnya. Nanti setiap keadaan punya nama sendiri-sendiri. Nah, yang pertama aqsamuhu ad-dha'ifu bisa babi saqti minal isnadi. Aksamnya jenisnya adalah hadis dhaif dengan sebab gugurnya seseorang dari sanad. Al-muradu bi saqti minal isnadi inqita'u silsilatil isnad. Yang dimaksud dengan gugur atau hilangnya atau jatuhnya dari sanad adalah inqita', terputusnya silsilatil isnad. Silsilah gitu nggih. Apa silsilah itu urutan gitu nggih. Isnad, silsilatul isnad bisukuti rawin, dengan gugurnya atau hilangnya seorang rawi, au aksari atau lebih, amdan secara sengaja, hale sengaja, min ba'di ruwah dari sebagian ruwah, au min ghairi amdin, au an ghairi amdin atau tidak sesengaja. Min awalis sanati, dari awal sanad, au min akhirihi atau dari akhir sanad, au min asnaihi atau dari pertengahan sanad gitu nggih. Kita mengenal awal sanad itu justru yang terletak paling akhir gitu nggih. Misalkan dalam suatu riwayah berarti sahabat itu termasuk awal sanad. Kemudian sukutan dhahiron au khafiyan, entah itu jatuhnya dalam bentuk zahir maupun dalam bentuk batin, dalam bentuk sesuatu yang terlihat maupun yang tersembunyi. Wasaqtu al-dhahiri imma ayyakuna mu'allaqan au mursalan au mu'addalan au munqatti'an. Nah, adapun sukut yang zahir, sukut yang terlihat, tampak gitu ya. Jadi yang gugur itu kelihatan. Kita ngelihat deretan nama, kemudian kita langsung wah itu bisa kelihatan, nah gitu ya. Nah, itu pertama adalah hadis mu'allaq, dinamakan hadis mu'allaq. Yang kedua dinamakan hadis mursal. Jadi nanti sesuai keadaannya yang lebih rinci gitu ya. Yang ketiga disebut mu'dhal. Yang keempat adalah munqati'. Nah, ini keempatnya ini berbeda gitu ya, keadaannya berbeda-beda. Kemudian wasaqatul al-khafi, adapun sukut yang khafi, yang tersembunyi, yang tidak bisa kita lihat, jadi harus kita analisa lebih mendalam. Imma yakuna mudallasan, yaitu hadis yang dinamakan hadis mudallas. Nanti teman-teman akan mengenal. Kemudian ada mursalan khafiyan, mursal khafi. Jadi nanti mursal dibagi menjadi beberapa macam. Hadis mursal salah satunya adalah mursal khafi. Nah, ini berbeda dengan mursal yang di depan, karena yang di depan tadi adalah sukutnya sukut dhahir, saqatut dhahir. Adapun yang mursal khafi, saqatnya saqat atau sukutnya sukut khafi. Nah, falanab hasu an kulli wahidin minha 'ala tartib. Maka kita benar-benar akan membahas setiap dari mereka ala tartib, ala sabil tartib, atas urutan-urutannya gitu nggih. Nah, yang pertama adalah al-hadisu al-mu'allaq, hadis mu'allaq.
Al-mu'allaqu lughatan, mu'allaq secara bahasa adalah isim maf'ul min 'allaqa. Jadi mu'allaq ini isim maf'ul. Kalau teman-teman belajar shorof di kelas 10 kemarin ya, 'allaqa kalau sudah sampai di sana ya, itu fi'il sulasi mazid biharfin gitu ya. Jadi fa'ala yufa'ilu. Nah, isim maf'ul dari 'allaqa. 'Allaqa yang artinya menggantungkan ya, menggantungkan. Isim maf'ul min 'allaqa asyai'a bisyai'i, yaitu isim maf'ul dari 'allaqa menggantungkan asyai'a sesuatu bisyai'i kelawan sesuatu atau dengan sesuatu. Dia menggantungkan baju dengan tembok misalkan gitu ya. Aina tahu, nauta itu ya mengikat gitu ya. Warabatahu dan mengikatnya. Jadi ya hampir sama gitu. Nato sama robato sama gitu. Anggap aja sama gitu, nggak masalah. Wa ja'alahu mu'allaqan, dan menjadikannya atau menjadikan asyai itu mu'allaqan, tergantung ya. Jadi itu secara bahasa. Kemudian istilahan, adapun secara istilah, huwa ma khudifa min mabda'i sanadihi rawin fa'aksar ala tawali. Fa'aksar ala tawali. Huwa yaitu ma khudifa, apa yang dibuang, jadi khudifa itu dibuang, min mabda'i sanadihi dari permulaan sanad. Berarti dari kalau permulaan sanad itu justru yang paling dekat dengan Bukhari, seperti ya, dengan Bukhari atau Muslim, bukan dengan sahabat. Jadi yang pernyataan saya yang di atas tadi sebelumnya di menit keberapa tadi ya, tadi mungkin bisa saya ralat gitu ya. Jadi mabda'i sanad itu justru datang dari mabda'i sanad, berarti dimulai dari gurunya perawi, gurunya Imam Bukhari katakanlah gitu ya. Nanti sahabat berarti akhirus sanad. Nah, kita kembali ke sini. Wa ma khudifa min mabda'i isnadihi, apa yang dibuang dari permulaan sanadnya, rawin seorang rawi, faksara atau lebih, alat tawali dengan syarat berturut-turut gitu ya. Jadi misalkan Imam Bukhari punya guru A. Nah, ketika Imam Bukhari menuliskan suatu hadis, Imam Bukhari tidak menyebutkan si A, tapi langsung ke si B. Atau Imam Bukhari menyebutkan hadis ABCD, ada hadis ABCD, Imam Bukhari meriwayatkannya, tapi beliau hanya langsung menyebutkan CDE. Jadi AB ini tidak disebutkan tawali berturut-turut, jadi harus yang sama. Berbeda dengan nanti tidak menyebutkan A, tidak menyebutkan C, jadi menyebutkan cuma B sama DE, BDE, A sama C, tidak, itu kan tidak berturut-turut, maka itu nanti bukan mu'allaq, nanti ada istilah hadis yang lain. Wamin suwarihi, adapun dari surahnya atau dari gambarannya, ayukhdifa jami'u sanadi thumma yuqal, yaitu dibuangnya semua sanad kemudian dikatakan masalan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada. Jadi kalau orang tiba-tiba ngomong qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada gitu ya, nah itu sebenarnya dia itu menggunakan hadis mu'allaq atau memu'allaqkan hadis gitu ya. Jadi tiba-tiba langsung qala Rasulullah dari rawi, gurunya rawi, kemudian sahabat, itu tidak disebutkan, maka dia langsung qala Rasulullah, maka itu termasuk hadis mu'allaq. Wa minha, kemudian dari surah-surah yang lain, dari bentuk yang lain, ayyukhdifa ayyukhdafa kullul isnad ila sahabi, yaitu dibuangnya semua sanad kecuali sahabi. Au illa as-sahabi wa tabi'i, atau semuanya sanad dibuang kecuali sahabat dan tabi'in. Jadi ya gurunya si rawi, kemudian gurunya lagi dibuang, kemudian masih ada sahabat sama tabi'in. Contohnya, ma akhrajahu al-Bukhari fi muqaddimati babi ma yudkaru fil fakhid, apa yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam muqaddimah atau dalam permulaan, dalam sambutan gitu ya, dalam ya awal-awal kitab, bab mayudkaru, yang apa dalam bab itu disebutkan fil fakhid, dalam perkara paha gitu ya. Wa qala Abu Musa, jadi Imam Bukhari tiba-tiba langsung ngomong qala Abu Musa. Ghata an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menutup
rukbataihi kedua lututnya khina dakhala Utsman ketika Utsman bin Affan masuk atau masuk misalkan masuk dalam suatu majelis beliau atau lewat seperti itu nggih. Nah, Nabi memang ada riwayat seperti itu. Jadi ketika Sayyidina Abu Bakar masuk, beliau masih tetap kebuka lututnya. Kemudian Sayyidina Umar masuk tetap kebuka, namun ketika Sayyidina Utsman bin Affan masuk, beliau menutupnya. Kemudian kalau tidak salah kelanjutannya beliau bersabda, bahkan malaikat pun malu kepada Utsman bin Affan gitu ya. Maka beliau menutup pahanya, menutup lututnya. Fahada hadisun mu'allakun, ini tergolong hadis mu'allak gitu ya. Ini tergolong hadis mu'allak karena Imam Bukhari tidak menyebutkan siapa perawi di atasnya atau gurunya gitu ya. Kemudian guru dari gurunya, kemudian tabi'innya juga tidak disebutkan oleh beliau. Li'annal Bukhari, karena Imam Bukhari hadafa membuang jami'a isnadihi, semua sanadnya, illa sahabi, kecuali sahabat yaitu Abu Musa al-Asy'ari. Jadi beliau cuma menyebutkan Abu Musa al-Asy'ari. Nah, kemudian ini ada tanbih, ada peringatan ya. Ini mungkin cukup penting gitu nggih. Kan tadi kita mengatakan bahwa hadis mu'allaq itu salah satu jenis hadis dhaif. Padahal kita umat Islam sudah bersepakat bahwa kitab Bukhari adalah ashahul kitab ba'da kitabillah. Kitabnya Imam Bukhari, Sahih Imam Bukhari, hadis-hadis yang terkandung dalam Sahih Imam Bukhari ini kitab yang paling benar, kitab yang paling sahih setelah kitabnya Allah, setelah Al-Quran. Jadi bagaimana mungkin dalam Al-Bukhari ada banyak hadis dhaif gitu ya. Nah, maka hadal hadisu wa amsaluhu minal mu'allaqati fi sahihil Bukhari hukmuhu sahihun 'indal jumhur. Hadis ini yaitu hadis yang Nabi menutup kedua lututnya ketika Sayyidina Utsman masuk, wa amsaluhu, dan yang misalnya atau yang sama gitu ya, berarti yang memang mu'allaq gitu. Jadi gurunya Imam Bukhari tidak disebutkan, guru dari gurunya, kemudian tabi'innya juga tidak disebutkan. Minal mu'allaqat, dari hadis-hadis mu'allaqat fi sahihil Bukhari, dalam kitab Sahih Bukhari, hukmuhu, hukumnya itu sahihun indal jumhur, hukumnya itu sahih menurut jumhur. Nah, jadi tetap dihukumi sahih meskipun dia hadis mu'allaq. Fahum muttafiquna, dan mereka bersepakat ala anna ma'ata bihi al-Bukhari minal mu'allaqat bisighatil jazmi dalla ala annahu sabatat isnaduhu indahu. Mereka bersepakat bahwa sesungguhnya ma'ata bihi, apa yang datang fihi dalamnya, atau ya hadis itu, al-Bukhari oleh Imam Bukhari, minal mu'allaqat, dari hadis-hadis yang mu'allaq, bisigotil jazmi, dengan sigot jazm. Jazm di sini bukan dalam Arab itu ya, tapi bisigot jazm di sini benar-benar gitu ya. Benar, misalkan qala Rasulullah atau sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya itu kan sigoh jazm, sigoh positif gitu nggih. Jadi diingat-ingat, mu'allaq yang sigohnya jazm dalam Bukhari itu diterima oleh jumhur atau sahih indal jumhur. Nah, berbeda dengan mu'allaq yang tidak sahih, yang tidak jazm dengan sigot jazm. Nah, kan dulu nanti ya mungkin ya, nanti di kelas di semester 2 teman-teman akan mengenal sigot jazm sama sigot yang bukan jazm gitu nggih. Sigot jazm itu ya yang positif. Misalkan aku mendengar, nah seperti itu. Berbeda dengan sigot ghairu jazm. Misalkan dikatakan, nah seperti itu ghairu jazm. Nah, sigot jazm dalla ala annahu sabatat isnaduhu indahu, menunjukkan bahwa sesungguhnya sanadnya hadis tadi itu sudah tetap bagi Imam Bukhari. Dalam artian dia sudah bukan hadis dhaif lagi meskipun mu'allaq. Wa innama, dan sesungguhnya hadafa dzalika atau khudifa dzalika, sesungguhnya hal itu dibuang li ghardin minal a'rad, karena ada satu tujuan tertentu gitu ya. Jadi misalkan tadi ya gurunya Imam Bukhari kok dibuang, atau Imam Bukhari kok tidak menyebutkan guru-gurunya tabi'in. Nah, itu karena ada beberapa tujuan gitu nggih. Nah, salah satunya
Ka'an auradahu bisi ghoti ta'liq talaban lil ikhtisar. Nah, karena pertama beliau barangkali tidak menyebutkan sahabat, tidak menyebutkan tadi ya gurunya, guru-gurunya, kemudian tabiin itu untuk ikhtisar, yaitu memperpendek atau meringkas gitu ya. Beliau talaban ikhtisar lil ikhtisar, beliau meminta untuk meringkas gitu ya, dalam artian beliau pengen ngeringkas sanatnya gitu ya. Kemudian au annahu qad dzakara al haditsa nafsahu fi maudhi'in akhar bisanadi tam, atau karena beliau sudah menyebutkan hadis tadi di tempat yang lain dengan sanad yang sempurna. Jadi hadis kan kemarin sudah kita perkenalkan bahwa dalam Jami' Sahih Al-Bukhari itu ada hadis yang berulang juga nih. Jumlahnya secara keseluruhan berapa nih? 7 ribuan, sekitar 7 ribuan. Kemudian kalau tidak berulang mungkin 4 ribuan kalau tidak salah, seperti itu ya. Nanti bisa teman-teman lihat lagi berapa jumlah hadis dalam Imam Bukhari, dalam kitab Bukhari. Nah, begitu. Nah, karena ada yang berulang, maka ya kita tahu berarti kadang berulang bisa 2 atau 3 kali. Nah, kalau sudah ditulis, nah beliau karena salah satunya itu sudah ditulis sempurna sanatnya, maka bisa jadi beliau di tempat yang lain tidak ditulis dengan sempurna lagi, karena di salah satu yang lain, di hadis yang lain itu sudah sempurna. Bahwa sahihun, ya karena yang hadis ini maka tetap dianggap sahih liwurutihi, karena penyebutannya atau karena kehadiran penyebutan sanatnya, sanat dari hadis tadi mausul nyambung, berarti sanatnya nyambung, berarti dari awal sampai akhir sanat sempurna tadi ya. Berarti dalam artian semua disebutkan fi maudhi'in akhar, di tempat yang lain ya, gitu ya, insyaallah mafhum ya. Jadi hadis mu'allaq itu hadis dhaif kecuali riwayatnya Imam Bukhari dengan sanad jazm, dengan sigot jazm, bukan sanad jazm ya, dengan sigot jazm, sigot positif. Oke, terima kasih. Itu saja yang kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.